Budaya Indonesia kali ini, kita akan membahas ragam budaya dan kekhasan dari Provinsi Kalimantan Selatan. Secara geografis, Provinsi Kalimantan Selatan berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Timur di sebelah utara, Selat Makassar di sebelah timur, Laut Jawa di sebelah selatan, Provinsi Kalimantan Tengah di sebelah barat. Ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan adalah Kota Banjarmasin yang menjadi pusat pemerintahan dan perekonomian. Provinsi Kalimantan Selatan juga ditinggali beragam suku dari seluruh Indonesia. Salah satunya adalah suku Banjar yang memiliki beragam kebudayaan khas yang unik. Salah satu tarian tradisional yang terkenal adalah Tari Baksa Kembang. Ini adalah tarian untuk menyambut tamu yang berkunjung ke Banjarmasin. Kalimantan Selatan juga punya beragam makanan khas yang menarik loh. Salah satunya adalah soto Banjar. Uniknya, soto Banjar disajikan dengan perkedel kentang dan telur rebus di dalamnya. Salah satu lokasi wisata di Provinsi Kalimantan Selatan yang terkenal adalah Bukit Matang Kaladan. Lokasi wisata yang satu ini terkenal dengan keindahan alam dari atas bukit. Menarik kan? Itu belum seberapa. Selain itu, Provinsi Kalimantan Selatan juga punya kebudayaan dan kekhasan yang menarik. Yuk, Great Kids akan menunjukkan pakaian adat, rumah adat, lagu adat, hingga beberapa hal unik dari Provinsi Kalimantan Selatan. Pakaian adat Kalimantan Selatan memiliki banyak ragam dengan ciri khas dan fungsinya masing-masing. Berikut ini salah satunya yang berasal dari suku Banjar. Pakaian ini memiliki unsur-unsur keanggunan dan kebesaran raja-raja pada masa Kesultanan Keraton Banjar. Kita mulai dari pakaian yang digunakan laki-laki yuk. Pakaian laki-laki terdiri dari beberapa bagian. Mulai dari bagian bawah, laki-laki akan memakai celana panjang. Kemudian dilapisi dengan sarung sabuk dengan motif khas suku Banjar. Lalu pada bagian tengah memakai kemeja putih lengan panjang. Kemudian dilapisi dengan jas dengan lengan panjang. Pada bagian atas, bagian kepala laki-laki akan memakai topi laung yang memiliki warna dan motif sama dengan sarung sabuk. Lalu pakaian laki-laki dilengkapi dengan kalung emas yang berbentuk matahari. Setelah mengenal pakaian adat laki-laki, sekarang kita mengenal pakaian yang digunakan perempuan yuk. Sama seperti pakaian laki-laki, pakaian perempuan juga terdiri dari beberapa bagian. Mulai pada bagian bawah, perempuan akan memakai sarung panjang. Lalu pada bagian tengah akan menggunakan baju lengan pendek. Lalu pada bagian pinggang ditambahkan sabuk dengan motif khas suku Banjar. Terakhir, perempuan akan menggunakan sanggul dengan hiasan mahkota emas. Sama seperti kalung yang digunakan laki-laki, mahkota ini juga menggunakan motif matahari. Wah, menarik ya pakaian adat dari Kalimantan Selatan. Nah, selain pakaian adat yang menarik, rumah adat dari Provinsi Kalimantan Selatan juga tidak kalah menarik loh. Sama seperti pakaian adat, rumah adat Provinsi Kalimantan Selatan juga beragam dan memiliki fungsinya masing-masing. Salah satunya adalah rumah Banjar. Selain pakaian adat dan rumah adat, Provinsi Kalimantan Selatan juga punya beberapa lagu daerah yang terkenal loh. Salah satunya adalah Ampar-Ampar Pisang. Nah, menarik kan? Apa yang paling kamu suka dari provinsi ini? Kamu bisa tulis di kolom komentar di bawah ini ya. Tetap ikuti Seri Budaya Indonesia di channel YouTube Great Kids ya. Dari video tadi, apa saja katanya keberagaman yang ada di Kalimantan Selatan? Tadi ada tarian, nama tariannya Baksa Kembang. Terus ada lagi apa? Baju adat. Baju adatnya tadi ada yang kalau cowok itu pakai topi laung, terus pakai sarung dan pakai jas. Kalau yang ceweknya tadi apa bajunya? Memakai baju panjang, rok dan
kampung rumah Banjar Sungai Jingah. Untuk menuju kampung tersebut tidak terlalu jauh dari pusat kota Banjarmasin. Kampung itu terletak pada irisan dua kelurahan, yaitu Kelurahan Sugimukti dan Kelurahan Sungai Jingah, Kecamatan Banjarmasin Utara. Kampung yang berdiri deretan rumah asli Banjar ini menyisir jalan Sungai Jingah sepanjang 2 km dan bersisian dengan Sungai Martapura. Assalamualaikum. Ibu, ini bukan rumahnya Ibu Nafisa? Iya. Oh iya. Saya Milna, Bu, wartawan Banjarmasin. Oh. Bu, kita duduk sini aja, Bu. Ibu, mau tanya nih, Bu. Ini rumah apa nih, Bu? Ini jenis bangun gudang. Oh, jenis bangun. Itu bangun gudang itu bahannya dari bahan apa nih, kayu apa? Ini kayu ulin. Iya. Kayu ulin, atap sirap, kayu ulin. Kalau bangun gudang itu ciri karakteristiknya kayak gimana nih, spesialnya mungkin Bu dari jenis lain rumah Ya, ada? rumah Banjar ini kan spesialnya tinggi, jendelanya besar, jadi udara tuh masuk enak. Biar nggak ada AC tetap dingin. Kayu ulinnya juga dingin, kayu dingin. Jadi enak. Jadi cahaya masuk banyak, udara masuk banyak. Jadi adem di rumah. Ya, betah. Bu, kalau ini dari awal pembangunannya sampai sekarang pernah direnovasi ya? Nggak ada pernah. Oh, emang ini dari Jadi dulu? dari awal dari 1925 asli. Iya. Ini rumah dari siapa nih? Dari kakek saya. Oh iya. Kalau ibunya sudah berapa lama? Saya lahir di sini. Oh, lahir di sini. Iya, besar di sini. Oh iya. Kalau perawatannya nih Bu kayak gimana? Perawatannya ya seperti biasa. Kita perhatikan pada atapnya aja. Kalau ada atap yang miris langsung kita perbaiki. Soalnya kalau atap miris, kalau kita biarkan yang lainnya akan hancur. Ada perhatian nggak sih Bu dari pemerintah untuk rumah yang seperti ini? Pemerintah sering sih ada mendatar gitu, tapi ya sekedar mendata. Oh, tidak ada bantuan gitu Bu atau gimana? Dulu ada bantuan dari Brimob, pas ulang tahun Brimob di chat. Ya. Kalau Sekarang nggak ada. kenapa nih Bu kok masih dipertahankan nih rumahnya, nggak direnovasi atau kayak gimana? Ini kan peninggalan dari kakek saya generasi ketiga, amanat dari ibu saya, rumah ini dipelihara. Jangan dirubah-rubah, jangan dirubah bentuknya atau apa. Itu Queen, atapnya atap dari sirap, nggak mau diganti sama yang lain. Oh, tidak boleh diganti? Iya, padahal sirap sekarang susah mencarinya, mahal. Tapi tetap kami pertahankan. Bu, ini boleh masuk buat bed? Oh iya, silakan. Ayo. Terakhir nomor 3 dari 14, 14. 6 aja masih. Oh. Seharusnya pemerintah serius menangani kampung ini dan menjadikannya sebagai kota tua, kota pusaka atau desa wisata. Selain masih asli, rumah-rumah itu masih difungsikan para penghuninya, sehingga bisa diberdayakan sebagai ekonomi kreatif dengan memfungsikan rumah itu sebagai rumah makan khas Banjar Lesehan, tempat penjualan souvenir khas Banjar, studio foto pakaian adat, museum budaya Banjar, penginapan dengan suasana tempo dulu. Dari video tadi, kira-kira apa saja informasi yang kita dapatkan? Siapa yang bisa menyebutkan? Oke, Riri boleh. Jadi dari video tadi terlihat sebenarnya banyak sekali rumah Banjar saat ini. Namun masih banyak yang rusak dan seperti tadi di video atapnya bocor. Nah, begitu masyarakat juga kesulitan dalam merawat rumah Banjar itu karena
Oke, karena semuanya sudah paham, Ibu akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok. Nah, semuanya sudah duduk sesuai kelompoknya. Sudah. Lihat di temannya, siapa aja teman kelompoknya. Nah, habis ini Ibu akan membagikan lembar KPD-nya. Silakan dilihat dulu. Nah, Ibu jelaskan dulu ya.
mempelajari budaya daerah yang ada di tempat kita, kemudian tidak terpengaruh dengan budaya dari luar. Iya betul, tepuk tangan dulu untuk Riri. Dari kelompok lain apakah ada yang ingin menanggapi? Aku ingin menanggapi. Oke, boleh kelompok dua, apa tanggapannya? Jadi menurut kelompok kami, kain sasirangan itu berbeda dengan batik. Karena dalam membuatnya, kain sasirangan itu dijahit dengan tangan, lalu benang ditarik, sehingga menghasilkan motif. Dan pembuatannya lakukan itu berbeda dengan batik. Oh iya, benar. Oke, terima kasih kelompok dua, tepuk tangan untuk kelompok dua. Terima kasih tanggapannya, terima kasih juga untuk Riri. Riri boleh dievaluasi dulu hasil diskusinya. Boleh silakan duduk kembali. Selanjutnya kelompok dua, perwakilannya siapa yang mau maju? Baiklah, di sini saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami untuk pertanyaan pertama tadi. Permasalahan apa yang terjadi pada kasus rumah adat Banjar bukan tadi? Jawabannya, rumah Banjar mulai tidak berbicara lagi. Kemudian pertanyaan kedua, mengapa kita perlu melestarikan rumah adat Banjar? Jawabannya, supaya rumah adat Banjar tidak punah seiring berjalannya zaman. Pertanyaan ketiga, bagaimana cara melestarikan rumah adat Banjar? Bagaimana menginformasikan tentang rumah Banjar kepada teman atau masyarakat luas. Kemudian nomor 4, berdasarkan hasil diskusi kelompok kami tadi, kesimpulan bagaimana cara melestarikan keragaman budaya di Kalimantan Selatan, yaitu dengan memanfaatkan teknologi untuk memperkenalkan budaya tersebut kepada orang lain. Oh iya betul, tepuk tangan untuk Eva yang sudah mau maju. Dari kelompok lain, apakah ada yang ingin ditanggapi? Yaitu, Boleh kelompok satu, apa tanggapannya? saya ingin menanggapi tentang bagaimana cara melestarikan rumah adat Banjar. Jadi, selain kita memberikan tentang rumah adat Banjar itu, kita juga bisa melestarikan rumah adat Banjar dengan lebih sering mengunjungi rumah adat Banjar tersebut. Oh iya boleh. Tepuk tangan untuk Riri yang sudah menambahkan jawabannya. Kepada apa silakan dievaluasi lagi hasil diskusinya. Ibu beri waktu 5 menit untuk menganalisis kembali hasil diskusi, menuliskan tambahan-tambahan tanggapan dari teman yang sudah memberikan tanggapan. Sudah selesai? Sudah. Oke baik, silakan dikumpulkan. Belajar di kelompok dengan kelompok tadi tentang apa? Rumah adat. Rumah adat dan juga bentuk keragaman di Kalimantan Selatan. Tadi kawan-kawan semuanya juga sudah membuat kesimpulan tentang cara melestarikan kebudayaan di Banjarmasin atau Kalimantan